Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Bella Miranti. Saya dari Prodi Manajemen dan saya sedang berkuliah di Universitas Cyber Asia. Yang mana di sini saya akan membahas studi kasus analisis menjadi konsultan keuangan di PT Techpro. Yang mana di sini saya akan membahas pembahasan pertama adalah mengenai jelaskan konsep SIAM dan bagaimana hal ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Maka di sini yang saya bahas pertama ada pengertian SIAM terlebih dahulu, yang mana SIAM atau Sistem Informasi Keuangan Manajemen adalah sebuah pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola layanan IT dari berbagai penyedia layanan atau vendor secara efektif dan juga terkoordinasi. Prinsip utama dari SIAM adalah mengintegrasikan layanan dari beberapa vendor ke dalam lingkungan IT perusahaan dengan cara yang terstruktur dan terkelola dengan baik. Lalu bagaimana konsep SIAM dalam mengambil keputusan? Yang pertama adalah keterpaduan layanan. SIAM memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan layanan dari berbagai penyedia atau vendor menjadi satu kesatuan yang kohesif. Ini membantu dalam menyediakan visibilitas yang lebih besar terhadap performa layanan secara keseluruhan dan memudahkan koordinasi antar layanan. Yang kedua adalah kontrol dan pengelolaan risiko. Dengan SIAM, perusahaan dapat mempertahankan kontrol yang lebih besar atas layanan IT mereka, meskipun menggunakan berbagai vendor. Ini termasuk manajemen risiko terkait keamanan, keandalan, dan kepatuhan, yang penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Lalu yang ketiga adalah optimalisasi biaya. Melalui SIAM, perusahaan dapat mengoptimalkan biaya dengan lebih baik. Dengan memonitor dan mengevaluasi kinerja vendor secara terintegrasi, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk efisiensi dan penghematan biaya yang lebih besar. Dan yang keempat adalah peningkatan keputusan strategis, yang mana SIAM menyediakan data dan informasi yang konsisten dan terstruktur tentang kinerja layanan dari berbagai vendor. Ini membantu pemangku kepentingan dalam perusahaan untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik berdasarkan data yang akurat dan juga terkini. Dan yang terakhir adalah peningkatan layanan pelanggan. Dengan SIAM, perusahaan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan bisnis dan pengguna akhir. Koordinasi yang lebih baik antar vendor memungkinkan untuk penyelesaian masalah yang lebih cepat dan peningkatan layanan secara keseluruhan. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis informasi dalam SIAM Techpro. Yang pertama adalah melakukan manajemen risiko dan keamanan. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi segala tindakan dan cara yang akan diambil untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada, serta dapat menjadi evaluasi untuk melakukan keamanan sistem dan jaringan dari masing-masing vendor. Dan yang kedua adalah biaya dan pengeluaran. Melakukan perincian biaya layanan dari setiap vendor, di antaranya biaya operasional, biaya perbaikan, dan biaya tambahan lainnya. Menganalisis biaya dan benefit terhadap layanan yang diberikan oleh setiap masing-masing vendor. Proyeksi biaya jangka panjang dan rencana pengeluaran untuk layanan IT. Yang ketiga adalah performa layanan atau service performance. Metrik kinerja layanan dari setiap vendor seperti waktu respon, waktu pemulihan, tingkat ketersediaan layanan, dan kecepatan pemenuhan permintaan, laporan tentang insiden, masalah, dan perbaikan yang dilakukan oleh vendor. Evaluasi kepatuhan terhadap SLA atau Service Level Agreement yang disepakati. Yang keempat adalah pengelolaan kapasitas dan kinerja. Pemantauan penggunaan sumber daya, misalnya kapasitas, penyimpanan, bandwidth, dan pemrosesan untuk setiap layanan yang dikelola. Setiap layanan yang dikelola, analisis tren, dan prediksi kebutuhan kapasitas di masa depan. Evaluasi terhadap upaya peningkatan efisiensi operasional dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang kelima adalah pengelolaan perubahan.
perencanaan dan implementasi perubahan teknologi dari masing-masing vendor, evaluasi dampak perubahan terhadap infrastruktur dan layanan yang ada, pengelolaan risiko terkait dengan perubahan, termasuk pemantauan dan mitigasi risiko yang terkait. Yang keenam adalah inovasi dan pengembangan teknologi. Perencanaan dan implementasi perubahan teknologi dari masing-masing vendor, evaluasi dapat perubahan terhadap infrastruktur dan layanan yang ada, pengelolaan risiko terkait dengan perubahan, termasuk pemantauan dan mitigasi risiko yang terkait. Dan yang terakhir adalah pengelolaan penyedia layanan atau vendor management. Informasi kontrak dengan masing-masing vendor, termasuk syarat dan ketentuan layanan, SLA, dan kebijakan keamanan. Evaluasi performa vendor secara berkala dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Pengelolaan hubungan dengan vendor dan strategi kemitraan jangka panjang. Selanjutnya adalah tentang perilaku biaya. Lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku biaya di perusahaan TechPro? Yang pertama adalah karakteristik layanan dan kualitas. Biaya dalam TechPro seringkali terkait langsung dengan karakteristik dan kualitas layanan yang diberikan oleh vendor. Layanan yang lebih canggih atau dengan kualitas yang lebih tinggi mungkin memerlukan investasi biaya yang lebih besar. Misalnya, layanan yang memiliki tingkat ketersediaan tinggi atau waktu respon yang cepat biasanya akan lebih mahal. Yang kedua adalah kompleksitas infrastruktur. Semakin kompleks infrastruktur IT yang dikelola oleh TechPro, semakin tinggi potensi biaya yang terlibat. Kompleksitas ini bisa mencakup jumlah aplikasi, integrasi sistem, serta kebutuhan untuk teknologi baru atau upgrade yang memadai. Selanjutnya ada volume penggunaan dan skala operasional. Biaya di TechPro seringkali dipengaruhi oleh volume penggunaan layanan dan skala operasional. Semakin besar penggunaan atau skala operasional, semakin besar pula potensi biaya yang terlibat untuk mendukung infrastruktur, pemantauan, dan pemeliharaan layanan. Selanjutnya ada model layanan dan kontrak dengan vendor. Model layanan yang dipilih dan kondisi dalam kontrak dengan vendor dapat memiliki dampak signifikan terhadap biaya. Misalnya, apakah layanan diakuisisi dalam bentuk layanan berbasis langganan atau subscription based, berbasis pengguna atau user based, atau berbasis konsumsi atau usage based. Selain itu, syarat dan ketentuan dalam kontrak seperti SLA, biaya tambahan, dan tingkat dukungan juga mempengaruhi biaya keseluruhan. Selanjutnya adalah kompleksitas manajemen vendor atau vendor management complexity. Semakin kompleks manajemen vendor, semakin besar biaya administratif dan operasional yang terlibat. Ini termasuk biaya untuk mengelola hubungan dengan vendor, pemantauan kinerja, audit keamanan, serta manajemen perubahan dan risiko terkait. Selanjutnya adalah inovasi teknologi dan pengembangan layanan. Biaya dalam TechPro juga dipengaruhi oleh upaya inovasi teknologi dan pengelolaan dan pengembangan layanan. Investasi dalam teknologi baru atau pengembangan layanan untuk meningkatkan kualitas atau efisiensi layanan dapat membutuhkan investasi biaya tambahan. Dan yang terakhir adalah regulasi dan kepatuhan. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, misalnya GDPR, HIPAA, juga dapat mempengaruhi biaya dalam TechPro. Mematuhi persyaratan keamanan data atau kepatuhan lainnya seringkali memerlukan investasi tambahan dalam infrastruktur atau pengelolaan keamanan. Selanjutnya adalah pemahaman perilaku biaya dalam meningkatkan kinerja operasional dan mengelola biaya efektif. Yang pertama adalah analisis biaya secara mendalam. Perusahaan harus melakukan analisis mendalam terhadap struktur biaya mereka, termasuk biaya-biaya yang terkait dengan layanan TechPro, seperti biaya infrastruktur, biaya layanan vendor, biaya manajemen operasional, dan lain-lain. Dalam memahami detail biaya ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana pengeluaran dapat dioptimalkan atau dikurangi. Yang kedua adalah optimalisasi kontrak dan negosiasi.
Pemahaman yang baik tentang perilaku biaya kemungkinan perusahaan untuk melakukan negosiasi yang lebih efektif dengan vendor. Perusahaan dapat menggunakan data tentang biaya operasional, kinerja layanan, dan persyaratan kontrak lainnya sebagai dasar untuk memperoleh kondisi kontrak yang lebih menguntungkan, termasuk harga yang lebih baik, layanan tambahan, atau jaminan kerja yang lebih baik. Selanjutnya adalah melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja layanan. Pemahaman tentang perilaku biaya membantu perusahaan dalam memantau dan mengukur kinerja layanan dari vendor-vendor yang berbeda. Dengan membandingkan biaya dengan kualitas layanan yang diberikan, perusahaan dapat mengevaluasi efisiensi biaya dari setiap vendor dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk meningkatkan nilai dari investasi yang dilakukan. Yang keempat, peningkatan efisiensi operasional. Dengan menganalisis perilaku biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan. Ini bisa termasuk penggunaan sumber daya IT yang lebih efisien, implementasi otomatisasi proses, atau pengadopsian teknologi baru yang dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang. Selanjutnya ada manajemen risiko dan kepatuhan. Perilaku biaya juga membantu perusahaan dalam mengelola risiko yang terkait dengan biaya, seperti risiko keamanan, keandalan layanan, atau risiko kepatuhan. Dengan memahami hubungan antara biaya dan risiko, perusahaan dapat mengambil tindakan preventif untuk mengurangi dampak potensial dari risiko-risiko ini. Dan terakhir adalah transparansi dan akuntabilitas. Pemahaman tentang perilaku biaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan. Ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan berdasarkan data yang akurat dan terstruktur, serta memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap kinerja departemen atau proyek tertentu. Selanjutnya masuk kepada anggaran variabel. Pengertian dari konsep anggaran variabel ini adalah pendekatan dalam perencanaan keuangan yang membedakan biaya menjadi dua kategori utama. Pertama, biaya variabel dan biaya tetap, di mana biaya variabel berfluktuasi seiring dengan tingkat aktivitas operasional perusahaan, sedangkan biaya tetap konstan terlepas dari perubahan dalam volume aktivitas. Lalu konsep anggaran variabel, biaya variabel definisinya adalah biaya yang berubah sejalan dengan perubahan dalam tingkat produksi atau aktivitas perusahaan. Misalnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya distribusi, dan biaya komisi penjualan. Sifat biaya variabel adalah tidak konstan dan dapat meningkat atau menurun seiring dengan perubahan dalam volume produksi ataupun penjualan. Contohnya, perusahaan Techpro mungkin memiliki biaya variabel seperti biaya layanan langsung untuk pelanggan yang bergantung pada jumlah proyek yang sedang dijalankan, atau jumlah pengguna yang membutuhkan dukungan teknis. Lalu masuk ke biaya tetap, definisinya adalah biaya yang tetap stabil terlepas dari tingkat aktivitas operasional. Ini termasuk biaya seperti sewa, gaji karyawan, asuransi, dan biaya administratif bulanan. Sifat biaya tetap adalah tidak langsung berubah meskipun ada fluktuasi dalam tingkat produksi ataupun penjualan. Contohnya di perusahaan ini, biaya tetap dapat mencakup gaji manajemen, biaya perangkat keras IT yang diperlukan untuk operasional sehari-hari, dan biaya overhead lainnya. Lalu apa sih manfaat anggaran variabel bagi perusahaan seperti Techpro? Yang pertama adalah tentunya fleksibilitas dalam perencanaan. Dengan memisahkan biaya menjadi variabel dan tetap, perusahaan dapat mengidentifikasi lebih mudah bagian mana dari biaya yang dapat disesuaikan dengan perubahan permintaan atau aktivitas bisnis. Ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang lebih akurat.
Memahami perbedaan antara biaya variabel dan tetap membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih informasional. Misalnya, dengan mengetahui biaya variabel per unit layanan, perusahaan dapat menghitung titik impas atau analisis margin kontribusi untuk memutuskan apakah suatu proyek atau layanan dapat memberikan keuntungan yang cukup. Yang ketiga adalah pengendalian biaya yang lebih efektif. Dengan memonitor biaya variabel yang terkait langsung dengan aktivitas operasional perusahaan, dapat lebih mudah mengontrol dan mengelola biaya mereka. Ini dapat mencakup pengeluaran yang lebih efisien untuk pengadaan bahan baku atau untuk menyediakan biaya tenaga kerja sesuai dengan permintaan. Yang keempat ada perencanaan keuangan yang lebih baik. Anggaran variabel membantu dalam merencanakan arus kas dan kebutuhan modal dengan lebih baik. Perusahaan dapat menyesuaikan proyeksi keuangan mereka berdasarkan perkiraan volume bisnis atau penjualan yang berubah. Yang terakhir adalah responsif terhadap perubahan pasar. Dengan memahami biaya variabel, perusahaan dapat dengan cepat menyesuaikan strategi operasional mereka terhadap perubahan dalam lingkungan pasar atau kebutuhan pelanggan, yang mana ini meningkatkan daya saing dan adaptabilitas perusahaan di pasar yang dinamis. Lalu bagaimana langkah-langkah implementasi anggaran variabel di TextPro? Yang pertama adalah melakukan identifikasi biaya variabel dan tetap. Identifikasi semua biaya operasional yang dapat diklasifikasikan sebagai biaya variabel yang berubah sejalan dengan aktivitas operasional. Misalnya biaya layanan langsung dan biaya tetap yang tetap stabil terlepas dari aktivitas seperti biaya sewa ataupun gaji karyawan. Yang kedua adalah analisis historis dan proyeksi aktivitas. Lakukan analisis historis untuk memahami berapa signifikan biaya variabel dan tetap dalam berbagai kondisi operasional sebelumnya. Proyeksikan aktivitas masa depan seperti jumlah proyek yang dikelola, volume layanan yang diberikan, atau jumlah pelanggan yang dilayani, dapat mempengaruhi biaya variabel. Yang ketiga adalah melakukan perumusan anggaran variabel. Buat anggaran berbasis variabel yang memperhitungkan biaya variabel untuk setiap unit aktivitas yang diproyeksikan. Gunakan data historis dan proyeksi untuk mengestimasi biaya variabel yang diperlukan untuk mendukung volume bisnis yang direncanakan. Yang keempat, perencanaan dan monitoring kerja. Gunakan anggaran variabel sebagai alat untuk merencanakan dan memantau kinerja keuangan TextPro secara lebih efektif. Bandingkan biaya variabel aktual dengan anggaran untuk mengidentifikasi varian dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan berbasis data. Saat menghadapi keputusan strategis seperti menetapkan harga layanan baru, memilih vendor baru, atau mengalokasikan sumber daya untuk proyek tertentu, gunakan analisis anggaran variabel untuk memperkirakan dampak finansial dari keputusan tersebut. Contohnya, misalnya TextPro dapat menggunakan anggaran variabel untuk menghitung margin kontribusi dari setiap proyek atau layanan baru. Dengan demikian, mereka dapat menentukan apakah proyek tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya variabel yang terkait. Lalu contoh lain adalah misalnya TextPro sedang mempertimbangkan untuk menawarkan layanan tambahan kepada pelanggan dengan biaya tambahan tertentu. Dengan menggunakan anggaran variabel, mereka dapat yang pertama, menghitung biaya variabel tambahan yang diperlukan untuk menyediakan layanan tambahan ini. Misalnya biaya tambahan untuk dukungan teknis tambahan. Yang kedua, membandingkan biaya variabel tambahan dengan pendapatan tambahan yang diharapkan dari pelanggan. Dan yang ketiga, menentukan apakah layanan tambahan ini akan memberikan margin kontribusi yang memadai setelah mempertimbangkan biaya variabel tambahan. Lalu selanjutnya masuk ke sistem biaya standar. Pengertiannya adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk memperkirakan biaya produksi berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.
Standar biaya ini mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diharapkan untuk menghasilkan unit produk atau jasa tertentu. Sistem ini membandingkan biaya aktual dengan biaya standar yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi kinerja dan efisiensi perusahaan. Lalu, seberapa pentingkah sistem biaya standar bagi perusahaan? Yang pertama, perencanaan dan pengendalian biaya. Sistem biaya standar membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya produksi. Dengan menetapkan standar biaya realistis untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, perusahaan dapat membuat anggaran yang lebih akurat dan memantau biaya secara lebih efektif. Yang kedua adalah evaluasi kinerja dan efisiensi. Dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja produksi mereka. Varians antara biaya aktual dan biaya standar memberikan informasi tentang seberapa baik atau buruk efisiensi operasional perusahaan. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana saja biaya dapat dikurangi atau efisiensi dapat ditingkatkan. Yang ketiga adalah penetapan harga produk. Standar biaya juga digunakan untuk menetapkan biaya harga jual produk. Dengan mengetahui biaya produksi standar, perusahaan dapat menghitung margin keuntungan yang diinginkan dan menetapkan harga yang kompetitif di pasaran. Yang keempat, perencanaan laba dan pengambilan keputusan. Sistem biaya standar memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan laba jangka pendek dan laba jangka panjang. Manajemen dapat menggunakan data biaya standar untuk membuat keputusan strategis untuk membuat tentang alokasi sumber daya, pengembangan produk baru, ataupun ekspansi bisnis. Kelima adalah motivasi karyawan. Penetapan standar biaya yang realistis dan kinerja yang tinggi dapat memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai atau bahkan melampaui target biaya. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan tim produksi. Yang keempat adalah mengendalikan persediaan. Dengan memiliki estimasi biaya bahan baku yang standar, perusahaan dapat merencanakan dan mengendalikan persediaan secara lebih efisien. Hal ini membantu menghindari kelebihan ataupun kekurangan persediaan yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Lalu selanjutnya adalah langkah-langkah implementasi sistem biaya standar di TechPro. Yang pertama adalah identifikasi komponen biaya standar. Identifikasi komponen-komponen biaya yang akan diukur dengan menggunakan sistem biaya standar, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Tentukan standar biaya untuk setiap komponen ini berdasarkan analisis historis dan proyeksi masa depan. Yang kedua adalah perencanaan sistem pelaporan. Tentukan standar biaya untuk setiap komponen berdasarkan analisis historis, benchmarking industri, dan pertimbangan tentang faktor-faktor seperti inflasi dan perubahan harga pasar. Contohnya, TechPro dapat menetapkan standar biaya untuk layanan teknis berdasarkan rata-rata biaya tenaga kerja dan biaya overhead yang diperlukan untuk setiap jenis layanan. Ini adalah pelatihan sistem pelaporan. Buat sistem pelaporan yang dapat mengumpulkan dan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar secara teratur. Pastikan sistem ini dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Yang terakhir adalah pelatihan serta edukasi karyawan. Lakukan pelatihan kepada karyawan terkait penggunaan sistem biaya standar, pentingnya mematuhi standar biaya, dan cara melaporkan biaya secara akurat. Pastikan semua memangku kepentingan di TechPro. Dengan memahami bagaimana sistem ini dapat membantu meningkatkan pengelolaan biaya dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah implementasi dan pengujian sistem. Implementasikan sistem biaya standar secara bertahap untuk memastikan ketersediaan data yang diperlukan dan memperbaiki proses jika diperlukan. Uji sistem untuk memastikan bahwa perhitungan biaya standar berjalan dengan baik.
dan memberikan informasi yang dapat diandalkan untuk mengambil keputusan. Ini terakhir adalah melakukan evaluasi dan penyesuaian. Lakukan evaluasi rutin terhadap sistem biaya standar untuk mengevaluasi keefektifannya dan keakuratannya. Lakukan penyesuaian jika ada perubahan dalam kondisi pasar atau operasional yang mempengaruhi biaya standar yang ditetapkan. Selanjutnya adalah manfaat menggunakan sistem biaya standar untuk meningkatkan kinerja di perusahaan TextPro. Yang pertama, pengendalian biaya yang lebih baik. Dengan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar, TextPro dapat mengidentifikasikan varian dan mengambil tindakan korektif untuk mengendalikan biaya produksi dan operasional secara lebih efektif. Yang kedua, perencanaan anggaran yang lebih kuat. Standar biaya memberikan dasar yang jelas untuk merencanakan anggaran operasional, termasuk pengeluaran untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Ini membantu dalam mengalokasikan sumber daya dengan lebih bijaksana serta efisien. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Informasi yang diperoleh dari sistem biaya standar memungkinkan manajemen TextPro untuk membuat keputusan strategis berdasarkan data yang akurat tentang biaya produksi dan kinerja operasional. Misalnya, mereka dapat mengevaluasi kelayakan ekonomi dari proyek baru atau inisiatif pengembangan layanan. Yang keempat adalah peningkatan efisiensi operasional. Dengan memahami dan mengelola biaya produksi dengan lebih baik, TextPro dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Ini dapat mencakup pengurangan pemborosan, peningkatan produktivitas, dan pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Yang terakhir adalah motivasi karyawan. Penetapan standar biaya realistis dapat memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai atau bahkan melampaui target biaya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja tim produksi dan keseluruhan perusahaan. Dengan mengimplementasikan sistem biaya standar dengan baik, TextPro dapat meningkatkan kontrol biaya, meningkatkan keputusan manajerial berdasarkan data yang tepat, serta menciptakan lingkungan operasional yang lebih efisien dan juga produktif. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita yang mendengarkan ataupun yang membacanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.